yaitu amantu billah wa aslamtullah. Kita sekalian yakin kepadanya, kita sekalian berserah diri kepadanya. Inilah merupakan sebesar-besar anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Sejak semalam suntuk hingga pada pagi hari ini, ratusan juta bahkan tak terhitung lagi banyaknya umat Islam dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, di seluruh jagat raya ini, tua muda, kanak-kanak, pria wanita, serentak bersama-sama mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah-rumah, di masjid-masjid, di lapangan-lapangan, di jalan-jalan, bahkan secara demonstratif dengan arah-arahan yang panjang. Mereka mempergunakan beduk dan pengeras suara. Serentaknya semarak yang berkumandang di seluruh alam ini, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk golongan manusia kecil, bukan untuk golongan-golongan pribadi, akan tetapi semaraknya kumandang takbir di seluruh alam semata-mata dihadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yaitu hari-hari yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperingati, untuk dirayakan dengan bersukaria, dengan syukur qanaah, merasa bahagia dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Dan di hari ini Allah mengharamkan bagi siapapun yang berpuasa di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tahun ke tahun kita semua yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan itu ibarat orang bertemu, yaitu menenun untuk menyempurnakan tanggung jawab terhadap amanat Allah di dalam syariat agama Islam. Ingat pesan beliau, junjungan kita yang mulia yang besar Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya, ditegakkan Islam di atas 5 tiang. Karena Islam itu ditegakkan di atas 5 tiang, maka tidaklah mungkin Islam berdiri kalau hanya berada di atas 1 tiang, atau 1 saja dari 5 tiang ditinggalkan, maka keluarlah kita dari disiplin Allah dalam beragama. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 153, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sesungguhnya ini perjalanan Nabi, kata Allah, sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa anna hadza sesungguhnya ini perjalanan Nabi adalah perjalananku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia Muhammad. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu akan memisahkan dan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Sungguh yang demikian ini diperintahkan Allah kepadamu supaya kamu mentaatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam ditegakkan atas 5 tiang. Yang paling pokok yang pertama adalah iman. Ingat ketika kita dibersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika berada di dalam perut kandungan perut ibu. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, maka mereka berkata, siapa mereka itu? Itulah kita. Ketika berwujud janin dalam kandungan perut ibu, kita berkata di hadapan Allah ketika itu, bala, benar ya Allah, Tuhan kami, syahidna, kami mempersaksikan dan bersaksi atas perkara ini. Tapi apa yang telah kita lakukan? Sudah berapa banyak tiap tahun kita berpuasa? Adakah peningkatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengemukakan tentang tauhid, ya Rasulullah, as'abun nas bisyafa'atikum yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak? Kala Nabi SAW, man qala la ilaha illallah min qalbi. Mereka itulah yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dengan sepenuh hati. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, iman. Inilah perkara yang paling tinggi dari di antara perkara-perkara yang tinggi yang ada kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di atas segala-galanya, agama bukan ilmu, agama ketaatan kepada Allah. Dikatakan perkara yang paling tinggi karena menyangkut perkara hidup dan matinya hati manusia. Itulah hati, titik pusat pergerakan hidup, tempat manusia mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sedikit cerita tentang keyakinan kepada Allah. Suatu ketika seorang wanita datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya nukilkan cerita ini dari Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 39. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menetapkan dan menghapus. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki dan padanya sumber segala hukum. Satu ketika wanita itu datang kepada Nabi Musa dan bertanya, wahai Musa, engkau Nabi Bani Israel yang bisa bicara langsung dengan Tuhanmu, tolong pintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu memberikan aku seorang anak, karena aku mandul. Aku tidak punya anak, wahai Musa. Maka jawab Musa, baiklah wahai fulana, Tuhanku sangat baik, nanti aku pintakan kepada Tuhanku. Selesai bicara dengan Nabi Musa, wanita itu pulang kembali ke rumahnya. Keesokan harinya wanita itu balik kepada Nabi Musa alaihissalam dan bertanya kepada Musa, wahai Musa, apakah permintaanku telah kau sampaikan kepada Tuhanmu? Maka jawab Musa alaihissalam, semalam aku bermunajat kepada Allah. Kata Allah, engkau tidak ada rezeki tentang itu. Kau tidak akan pernah punya anak. Fahamkan jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ini pelajaran iman, nggak main-main. Karena di zaman ini semua manusia banyak yang main-main dalam agama. Maka jawab Musa, engkau tidak punya rezeki tentang itu dan engkau tidak akan pernah punya anak. Oh ya sudah, kalau begitu wahai Musa. Wanita itu balik tanpa bicara sepatah kata pun kepada Nabi Musa. Di dalam perjalanan, semua orang menyangka bagaimana hati perempuan itu. Apakah ngedumel sama Tuhan Musa atau dia menerima keputusan Tuhan Musa? La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Malaikat pun itu tidak tahu rahasia hati manusia. Malaikat gaib
Tapi malaikat tidak tahu rahasia hati manusia. Wanita itu balik pulang rumah. Mendekati pintu rumahnya ada seorang miskin tua renta. Minta-minta, wahai fulana, berikan padaku sesuatu nasi, aku lapar sehari belum makan. Nanti kamu aku doakan. Mendengar pengemis itu mendoakan dia, marahnya wanita itu setengah mati. Mungkin kalau pengemis itu tidak bicara mendoakan, mungkin wanita itu akan memberikan bermacam-macam permintaan pengemis itu. Tapi lantaran wanita itu mendengar bahwa pengemis itu akan mendoakan, marahnya setengah mati. Pergi kamu wahai pengemis gembel. Itulah tanda bahwa wanita itu keyakinannya, imannya kepada Allah paten. Siapapun yang mau berusaha agar dia memiliki seorang putra melahirkan, nggak terpengaruh. Berkali-kali pengemis itu mohon minta makan, dijawab sama perempuan tadi, pergi kamu. Tanda wanita itu paten imannya kepada Allah SWT. Kemudian wanita itu masuk, mengambil beberapa banyak nasi, diberikan pada pengemis itu sambil berkata, makan ini, selesai makan, pergi kamu, tak usah doakan aku. Wanita itu masuk lagi ke rumahnya, tapi dia intip dari lubang pintu, lubang kuncinya pintu itu. Pengemis itu makan sampai habis. Setelah habis makan, pengemis itu menengadahkan tangannya ke atas, mohon kepada Allah. Bulan berikutnya wanita itu hamil. Sampai pada waktunya tertentu Allah melahirkan kandungan dalam perutnya, lahirlah seorang putra. Sampai kira-kira anak itu mampu diajak ke pasar belanja dengan ibunya. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Hai fulana, anak siapa yang kamu bawa itu? Anak siapa yang kamu bawa itu? Maka jawab wanita, anakku. Bukankah Tuhan telah mengatakan kamu tidak akan pernah punya anak? Kamu tidak ada rezeki tentang itu. Apa jawab fulana itu? Wahai Musa, aku yakin dan percaya apa kata Tuhan. Pengemis itu ingin mendoakan aku menolak. Tapi aku beri dia makan yang diminta, kemudian tak usah dia mendoakan aku. Setelah aku intip, dia mengadakan tangannya ke atas. Inilah anak hasil doa pengemis itu, kata wanita itu kepada Musa. Malam harinya Nabi Musa mengajar kepada Allah, Rabbi, ya Allah, ketika aku mohon kepada engkau tentang fulana itu, engkau katakan dia tidak pernah punya anak, dia tidak ada rezeki tentang itu. Tapi tadi siang aku bertemu dia membawa anaknya. Jawab Allah, yang Allahumma yasha wa yuthbitu wa indahumul kitab. Allah menetapkan dan menghapus. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan padanya sumber segala hukum. Itulah makna dari ayat. Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh calon untuk perantara hambanya yang menghendaki sesuatu kepadanya. Semua hambanya Allah memberi, tidak terkecuali. Agama ini sudah sempurna, tidak butuh penyempurnaan, dan tidak perlu bantuan, tidak butuh bantuan untuk menyempurnakan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, Nabi katakan, umatku diberikan oleh Allah dua mukjizat kekuatan. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Takkan ia tersesat selama-lamanya selama ia berpegang pada keduanya, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul, yaitu contoh kelakuan nabinya. Dua inilah mukjizat umat Muhammad. Tatap Quran itu, baca dan ikuti apa bacaan itu, dan bacalah yang paling mudah dari kamu tentang Al-Quran.
Kemudian ikuti contoh Nabi. Hanya satu-satunya contoh yang mendapat legitimasi dari langit cuma Rasulullah Muhammad SAW. Selainnya hot percuma, kata orang Belanda. Gak banyak cerita. Selain Nabi gak banyak cerita. Hanya contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Mereka akan menduduki derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang taat, benar-benar taat pada Allah. Takwa, itulah yang dimaksud takwa. Di bulan Ramadan itulah merupakan lambang pengorbanan yang sempurna bagi orang-orang yang beriman. Ramadan itu Allah menghendaki orang-orang beriman itu menduduki tempat tertinggi agar mereka taat, benar-benar taat pada Allah. Tidak lebih dari itu. Karena dudukan tertinggi, derajat tertinggi dalam agama adalah takwa. Apa itu takwa? Taat dengan sebenar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai pikir panjang. Nabi tidak pernah mengajak manusia untuk dirinya, tidak pernah. Tapi bagaimana Nabi mengajak umat selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan pelajaran pada kita semua. Dan Allah berikan kejernihan pandangan kepada kita semua di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa dalam kebodohan-kebodohan kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua dari segala keburukan-keburukan hidup dalam kehidupan di dunia ini sampai di akhirat. Ingat, ini zaman sudah alamatus sa'ah, sudah separuh perjalanan. Ya'juj wa Ma'juj menguasai umat Islam. Jangan pikir panjang, tatap Al-Quran, baca yang paling mudah bagi kita. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, penuh kasih dan sayang kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan pada generasi kita ini adalah generasi yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Generasi yang beradab, dekat dengan orang tua, karena orang tua akan meninggalkan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita lakukan dengan penuh ikhlas dan taubat yang benar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa qira'atan wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.